Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita malam ini akan berbicara tentang puasa. Puasa ini atau menahan diri atau apapun kita mau namakan, itu sebenarnya dikenal oleh agama-agama besar, bahkan oleh masyarakat umat manusia sampai sekarang. Ada tulisan Abbas Al-Aqad, seorang cendekiawan Mesir kenamaan almarhum. Dia katakan, putra-putri abad ke-20 ini melakukan upaya menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang biasanya dilakukan. Dia bicara tentang agama Kristen kenal puasa. Apalagi Katolik. Protestan walaupun tidak mewajibkan puasa, tapi dia menganjurkan puasa. Agama-agama begitu. Buddha, Hindu, semua ada puasanya. Walaupun tidak sama dengan puasa kita. Kalau masyarakat Mesir kuno tidak boleh makan gandum, ada masyarakat yang tidak boleh ada sesuatu yang masuk melalui tenggorokannya walaupun ludahnya. Susahnya ini. Karena ada pandangan tentang puasa bahwa itu untuk menyiksa diri. Menyiksa diri, melatih diri untuk tersiksa, sehingga jika datang musibah atau siksaan, kita sudah terbiasa. Itu ada yang begitu. Itu tadi, menjauhkan diri dari kesenangan, dari kebutuhan. Orang-orang Meksiko, kata Al-Aqad, itu kalau ada orang mati, ada keluarganya yang mati, dia puasa. Yahudi juga begitu. Dulu pada masa Nabi Daud, Yahudi mengenal puasa 40 hari. Itu Nabi Musa, waktu mau itu kan 40 hari. Tetapi orang-orang Yahudi sekarang sudah tidak kenal puasa secara umum kecuali 1 hari. Itu Yom Kippur. Yom Kippur. Itu kita bicara nih, Yom Kippur itu hari yang mereka anggap hari pertobatan dan hari damai. Kita menyimpang. Mesir itu menang lawan Israel karena dia serang pada Yom Kippur. Itu serangan betul-betul mendadak. Tidak diduga, mereka puasa waktu. Jadi agama-agama mengenal puasa. Di abad 20 ini banyak yang puasa. Protes, ada enggak? Mogok makan. Puasa itu menahan diri. Iya kan? Ibu-ibu mau langsing. Puasa. Puasa itu ada. Dan orang selalu berkata ada manfaat puasa. Tetapi buat umat Islam intinya puasa itu menahan gejolak nafsu. Bukan menjauhi, hanya ditahan. Itu nanti sebabnya kita akan lihat. Kita tidak makan, tidak minum, tidak hubungan seks, itu dari segi hukumnya, hanya di siang hari. Malam hari, bagaimana? Boleh enggak hubungan seks? Disuruh. Ya kan? Wahilla lakum lailatas siyam arrafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum. Ana basyiruhun. Nah sekarang ayo lakukan itu. Iya kan? Karena
kita hanya mengendalikan keinginan ini. Jadi saya kembali lagi berkata, kalau Anda cuma puasa, tapi tidak ada upaya untuk mengendalikan keinginan Anda, itu substansi puasa Anda tidak dapatkan. Nah itu sebabnya tidurnya, ini yang paling banyak kan itu toh. Habis sahur, tidur. Masih bagus kalau habis subuh. Tidur bangunnya. Itu bukan puasa itu. Tidak ada imsak. Baik, mari kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan tentang kewajiban puasa itu. Itu menarik sekali itu ayat. Dia katakan, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Dia tidak katakan, ya ayyuhal mu'minun. Orang yang punya iman walau sedikit, diajak ayo puasa. Kalau mukmin kan itu kita pernah terangkannya, mukmin itu orang yang sudah mantap imannya. Kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan kepada kamu siyam. Allah tidak berkata saya wajibkan kepada kamu. Allah tidak berkata sesungguhnya Allah memerintahkan kamu berpuasa. Kutiba, diwajibkan kepada kamu. Memang kita berkata Allah mewajibkan. Tetapi penggunaan kata diwajibkan ini tidak menunjukkan siapa yang mewajibkannya. Karena seandainya bukan Allah yang mewajibkan, kamu wahai manusia yang faham tentang tujuannya dan dampak baiknya, kamu akan wajibkan untuk diri kamu. Buktinya sekarang lah ada yang puasa itu. Oh, Tuhan tidak wajibkan kok puasa Senin Kamis. Tuhan tidak wajibkan kok menahan diri dari ini dan itu. Tetapi kutiba alaikumussyam. Baru dia katakan, nah kita lihat ini. Jangan anggap perintah siam ini itu hanya khusus buat kamu. Jangan anggap sulit kamu lakukan. Kenapa? Karena kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana orang-orang dulu sudah puasa. Baru dia katakan, itu bukan untuk kepentingan Tuhan. Tapi itu untuk kepentingan kamu. La'allakum tattaqun. Supaya kamu terhindar dari segala sesuatu yang dapat membawa bencana untuk kamu. Jadi bukan buat Tuhan. Nanti kita baca itu as-saumu li. Kan ada itu hadis ya. Puasa untukku. Bukan untuk Tuhan itu puasa. Itu harus diterjemahkan secara benar itu. Sebenarnya dari satu sisi semua ibadah hendaknya kita lakukan demi karena Allah, bukan cuma puasa. Ya kan? Nanti kita lihat apa maknanya itu. Puasa untukku. Kita lihat dulu ayatnya supaya saya tidak lupa. Kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu puasa tidak sepanjang tahun. Tidak ringan lagi nih. Ayyama, hari-hari yang kamu bisa hitung tidak lebih dari 30 hari. Bisa jadi cuma 29. Ayyama ma'dudat. Baru apa lanjutannya? Orang kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun. Tidak otomatis selama bulan Ramadan kamu harus puasa. Siapa yang sakit boleh tidak puasa. Siapa yang dalam perjalanan boleh tidak puasa. Yang penting dia hitung berapa hari dia tidak puasa baru. Jadi tidak memberatkan. Karena kalau kamu dalam perjalanan, itu nanti dibahas oleh ulama, perjalanan apa tuh? Mau
Jujur, terserah Anda. Dia tidak katakan 70 kilo, 80 kilo. Mau sakit, sakit apa? Saya kena pisau, luka. Sakit enggak itu? Boleh enggak puasa. Tetapi agama itu nurani. Ukurlah. Oh, ini saya enggak bisa benar ini. Ini perjalanan memang ini. Ya kan? Tuhan tidak berkata safar ini sakit ini terserah kamu, ukur dirimu. Mau tidak puasa silakan, tapi kalau sudah sembuh bayar utang. Man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyam. Kita lihat sekarang ini. Coba kita lihat ayat ini baik-baik. Siapa di antara kamu yang dalam perjalanan atau sakit, maka hitunglah, yakni hari-hari dia tidak berpuasa, untuk dia berpuasa pada hari yang lain. Nah, perintah atau tidak ini? Disuruh hitung atau tidak? Kalau begitu, kalau orang dalam perjalanan itu wajib puasa atau tidak? Tidak wajib. Ya kan? Orang yang sakit tidak wajib. Bagus, tidak wajib. Saya melangkah. Boleh puasa atau tidak? Nah, itu mazhab Sunni. Mazhab Sunni berkata bahwa di situ ada kurung. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan dan dia tidak berpuasa waktu itu, ada kata-kata dan dia tidak berpuasa. Nah, di sini kita meluas sedikit. Di sini dibahas oleh ulama. Itu tidak puasa dalam perjalanan karena letih atau karena perjalanan. Beda ya. Saya dari Jakarta ke Surabaya dalam perjalanan atau tidak? Oke. Letih atau tidak? Belum tentu. Kalau Anda tidak letih, boleh tidak puasa atau tidak? Di sini masalahnya. Iya kan? Masalahnya di situ. Ada yang berkata bahwa puasa dalam perjalanan itu dianjurkan untuk tidak. Baik Anda letih maupun tidak letih. Karena penyebabnya adalah perjalanan. Ada yang berkata itu dianjurkan untuk tidak. Kenapa? Karena meletihkan. Mau pilih yang mana terserah. Al-Quran tidak jelaskan. Nabi pun beberapa hadis berkata, laisa minal birri siyamu fis safar. Bukanlah suatu kebajikan orang yang berpuasa dalam perjalanan. Tapi ada yang berkata, perjalanan dulu beda dengan sekarang. Ya kan? Tapi tidak usah dipersoalkan. Man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Allah seakan-akan berkata begini, saya sudah beri kamu kemudahan soal puasa. Bukan hal baru. Cuma beberapa hari yang kamu dapat hitung. Kalaupun kamu dalam perjalanan atau sakit, boleh tidak puasa. Nah, baru ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang-orang yang merasa sangat berat kalau berpuasa, dia boleh tidak puasa, bayar fidyah saja. Berat enggak ini puasa? Kalau Anda merasa berat puasa, tidak usah puasa. Tidak usah diqadha, bayar fidyah saja. Tidak punya duit, orang lain bayarkan Anda fidyah Anda. Terima zakat, bayar fidyah. Itu lantas ulama berkata bahwa orang yang pekerjaannya pekerjaan berat, boleh dia tidak puasa. Terakhir ada ini mufti Mesir, Syekh Ali Jum'ah.
Dia bilang itu sepak bola sekarang ini mesti nih, bukan main-main nih. Sepak bola sekarang itu pekerjaan. Kalau ada pertandingan sepak bola, itu boleh tidak berpuasa pemain sepak bola. Tapi pemain sepak bola Mesir itu, yang ini, yang jago-jagoannya dibilang kita tetap puasa, tidak apa-apa. Intinya begitu, tidak ingin memberatkan. Jadi persoalannya kita kembali, bukan untuk menyiksa diri dengan berpuasa, tetapi untuk melatih jiwa agar bisa menekan gejolak nafsu. Itu puasa. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Siapa yang berpuasa tatawwu, ini tadi wajib mau sunnah, itu berpuasa itu lebih baik buat kamu. Kalau memang kamu tahu apa dampak dari puasa.